Terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas materi awal yang disampaikan tadi mengenai perbudakan utang dan jalan keluarnya. Baik Tuan dan Puan semua, kita sudah dengar tadi materi dari Amir Zaim mengenai perbudakan utang. Tadi kita melihat sebagai modelnya di kampus-kampus di Amerika atau mahasiswa-mahasiswa di Amerika sana yang mana hutang menjadi hal yang wajib ketika mereka harus menyelesaikan studinya gitu. Jadi dia untuk memulai sebuah kehidupan diawali dengan berhutang. Sama seperti yang sudah dibahas kemarin, berkeluarga tanpa hutang juga begitu ya. Bahwa orang-orang yang ingin membangun rumah tangga itu diawali dengan hutang rata-rata ya, diawali dengan pernikahannya berhutang dan lain sebagainya. Bahkan tadi Amir Zaim menjelaskan bahwa hampir semua lini kehidupan yang kita lakukan ini ribawi semua dan berhutang semua. Beli rumah hutang, mobil hutang, hampir semua berdasarkan hutang. Berarti inilah yang dinamakan dengan perbudakan hutang sehingga semua orang tidak lepas dari hutang itu sendiri baik terpaksa ataupun sukarela. Nah, tadi juga disampaikan solusinya yang mana ini sudah terlembaga, sudah tersistem, maka solusinya tidak bisa oleh satu orang. Jadi harus bersama-sama atau membangun sebuah jamaah komunal tadi yang sudah disampaikan oleh Amir Zaim. Mungkin itu tadi yang disampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa menangkapnya. Jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan dari materi tadi, juga ada hal-hal yang ingin ditambahkan, itu silakan boleh pada Tuan dan Puan semuanya. Yang mana tadi materinya merujuk pada sebuah buku yang baru saja diterbitkan oleh Pustaka Adina, yakni Perbudakan Utang dan Jalan Keluarnya. Bagi Tuan-Puan yang belum memilikinya bisa menghubungi untuk awal bisa menghubungi nomor yang ada di flyer ya, yang ada di flyer iklan. Itu nomor saya, nanti saya beri kontak Pustaka Adina untuk langsung memesan. Silakan Tuan Puan, jika ingin ada pertanyaan disampaikan, boleh langsung, boleh juga ditulis di kolom komentar. Silakan Tuan dan Puan semua. Ya, ini ada yang hadir lumayan banyak ya, 30-an orang. Silakan Tuan Bintang. Tuan Bintang, mangga, Pak. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, izin bertanya Pak Zaim, eh, bagaimana eh, fresh graduate atau orang yang baru akhir-akhir selesai kuliah itu tidak terjebak oleh utang, Pak? Solusinya bagaimana, Pak? Ya, itu saja pertanyaannya. Ya, itu tadi. Kalau sifatnya pribadi personal, sudah barang tentu ya kita dengan simpel bisa mengatakan, ya jangan utang dari awal, ya kan? Nah, tapi persoalannya sekarang mungkin belum masif seperti di Amerika, tapi sudah mulai. Di Indonesia ini sekarang SPP itu sudah mulai tidak terjangkau. Ya, jadi hutang itu, keterpaksaan berhutang itu sudah digiring bahwa pada akhirnya akan terpaksa. Nah, dulu di zaman saya kuliah itu 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, memang ada juga namanya kredit mahasiswa, itu diselenggarakan oleh pemerintah, oleh bank-bank pemerintah seperti BNI 46. Ya, nah tapi itu sifatnya sangat sangat sedikit gitu dan perkecualian lah. Umumnya orang masih mampu membayar sekolah dan kemudian juga banyak beasiswa, ya kan? Nah, jadi kalau pertanyaannya mau dijawab secara simplistik ya begitu, ya jangan berhutang dari awal gitu. Nah, tapi persoalannya kan tadi pertama situasinya sudah tidak sesimpel itu karena semua orang kemudian akan dipaksa untuk berhutang ketika sudah tidak mampu membayar kuliah gitu. Jadi nggak ada solusi yang sifatnya jangka pendek, yang instan gitu. Kita harus membangun model sistem sendiri. Jadi kalau kita punya sebuah jamaah misalnya,
kemudian baitul malnya berjalan, ya kan, zakatnya berjalan. Secara simptomatik kita bisa obati sudah. Itu kita bisa meng-create program beasiswa misalnya, ya kan, bisa membuat subsidi atau bantuan-bantuan untuk lihat. Tapi seberapa banyak kemampuan untuk mengatasi yang sifatnya simptomatik? Karena yang paling mendasar sistem ribanya sendiri tidak tersentuh, gitu. Nah itu sebabnya harus seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai sebuah jamaah harus menghidupkan rukun zakat dan sarana muamalah yang adil itu, yaitu kembalinya koin dinar emas dan dirham perak. Sebetulnya secara simptomatik kan kita bisa melihat gitu. Kalau orang tua itu misalnya sudah menyiapkan tabungan untuk biaya kuliah anaknya, tapi yang ditabung rupiah ya akan tidak mengejar gitu. Tapi kalau dia menabungnya berupa dinar emas, tahun 2002 waktu pertama kali dikenalkan itu satu dinar emas belum sampai 400.000 gitu. Hari ini satu dinar emas sudah 8 juta lebih, artinya 20 kali lipat gitu. Kalau orang menabung uang fiat 20 tahun kemudian mau bayar kuliah udah nggak akan kuat gitu, nggak akan mengejar. Tapi kalau yang dia tabung adalah dinar emas, ya dengan santai masih akan tercover. Nah, itu contoh solusi simptomatik yang sangat efektif ketika kita sudah kembali pada dinar emas. Nah, apalagi kalau kemudian sudah secara sistemik kita bisa jalankan bahwa di dalam transaksi sehari-hari pun kita sudah menggunakan dirham, di mana kita tidak menjadi lebih kaya, tapi kita tidak dimiskinkan, gitu. Dan kita akan selalu mampu untuk membayar sesuai dengan daya beli yang bisa kita pertahankan gitu. Nah, jadi ini yang harus juga semua yang hadir di sini yang sudah mulai memahami ini untuk tidak boleh bosan-bosan, tidak boleh lelah-lelahnya untuk mengajarkan kepada siapapun mengenai harus kembalinya kepada muamalah yang adil ini, kembalinya kepada fitrah, di mana kita menggunakan alat tukar yang fitrah, tidak harus emas dan perak sebetulnya gitu, karena emas dan perak itu kan yang universal, tetapi kita kembali kepada kebebasan memilih alat tukar, apakah itu jagung apakah itu beras apakah itu kedelai. Jadi tidak ada istilah orang tidak punya uang, karena apapun yang memenuhi syarat bisa menjadi uang gitu. Jadi ringkasnya dari pertanyaan yang simpel itu ya kita nggak punya solusi instan, tapi kita punya cara-cara yang bisa mengatasi simptomatiknya sekaligus secara sistematik manakala kita kembali kepada kehidupan yang fitrah gitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan Mas Bintang bisa memahami itu. Baik. Terima kasih, Amir. Silakan, Tuan ada tambahan? Oh iya, saya boleh izin bertanya kembali. Bagaimana Pak Zaim, bagaimana kalau orang yang sudah fresh graduate ini itu dia sudah sudah terlilit utang, itu bagaimana Pak solusinya? Sudah terlanjur. Ya, satu-satunya jalan, nah kalau mengikuti Maurizio ya dikemplang aja kan gitu. Tapi itu kan solusi yang bukan solusi gitu kan. Kalau kita sebagai orang yang merasa berkewajiban untuk membayarnya harus dilunasi gitu. Jadi tadi maksud saya itu solusi tapi bukan solusi gitu. Bisa dimengerti ya. Jadi Anda hanya menyelesaikan problem Anda sendiri, tapi Anda tidak menyelesaikan problem basicnya, problem semua orang gitu. Jadi memang itu yang saya maksud, tidak ada solusi instan. Gitu. Kalaupun Anda bisa kumpulkan bantuan dari orang-orang untuk melunasi utang itu nggak menyelesaikan apa-apa, karena itu nggak mengubah sistem apa-apa. Anda cuma menolong seseorang untuk melunasi hutangnya. Gitu. Jadi tetap kita harus mengubah perilaku kita gitu. Dari yang sekarang ini kita begitu kecanduan dan ketergantungan pada riba, dengan mengatakan bahwa saya tidak lagi mau makan riba. Dan karena itu saya mau berusaha untuk menjalankan yang hak, menghadirkan yang halal gitu.
tidak bisa seperti membalik tangan, tetapi ya kita harus terlibat di dalamnya. Gitu. Saya kira demikian, Siti Ilham. Ya, baik. Terima kasih Amir Zaim. Mudah-mudahan pertanyaan Tuan Bintang ya bisa dijawab dan dipahami, dan mudah-mudahan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan hanya fresh graduate ya, kalau tadi kita melihat paparan Amir sudah berhutang bahkan sebelum masuk ke kampus begitu, sebelum masuk kampus ya, bukan bahkan sedang menjalani pendidikan dia sudah dipaksa untuk punya hutang. Nah, untuk lebih lanjutnya Pak Bintang bisa memesan buku tadi, Perbudakan Hutang dan Jalan Keluarnya, biar bisa dipahami bab per babnya. Baik, untuk selanjutnya silakan tuan-puan yang lain. Tadi saya melihat si Dinofahul Fajri. Silakan. Ada pertanyaan? Mangga dibuka mic-nya. Halo? Halo, Tuan? Halo, Assalamualaikum. Ya. Silakan, Ya. silakan. Perkenalkan, nama saya Noval dari Cilacap. Kebetulan mengikuti Ustadz Amir Zaim Saidi sejak 2019. Dari situ kami tercerahkan soal dunia sihir uang kertas. Jadi intinya hutang itu dari uang kertas lah ya. Terus kembali soal dina dirham. Dulu kami sudah menggunakan di Jogja, di Wakalah ini Pahula Misbah. Nah, untuk di Cilacap sendiri itu belum ada. Kami masih ngambil di Pahula Misbah sebagian dan di Kebumen. Bagaimana supaya mempermudah penukaran dinar dirham, karena kami sudah menyadari apabila kami selalu menggunakan uang kertas memang nilainya selalu tergerus, dan supaya kita itu memang benar Amir Zaimsi yang katakan, kita harus rubah sikap kita dengan perlahan, yaitu transaksi dengan uang yang nyata. Memang tidak hanya dinar dirham, bisa dengan barter. Mungkin katakanlah saya punya kopi, teman saya punya roti, kita barter ridho birido, ya sudah seperti itu. Pertanyaan intinya, untuk program pelatihan wakalah itu apakah akan dibuka lagi? Mohon maaf sedikit keluar dari topik utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini sangat teknis ya, yang memang sangat diperlukan. Karena itu sudah di level paling praktis di lapangan lah, bahwa masyarakat harus mudah untuk bisa mendapatkan koin dinar dan dirham. Nah, tetapi itu harus ada pendahuluannya, yaitu didahului dengan tadi kita mengorganisir diri dulu. Jadi teman-teman di Cilacap ini harus berkumpul, berhimpun, ya kan, sering berdiskusi dan pelan-pelan mulai memahami bagaimana yang harus dilakukan dan kemudian mempraktekannya. Dan itu sudah benar ketika di situ misalnya belum ada wakalah, ya mengambil dulu yang terdekat dari Kebumen atau dari Jogja, ya kan. Nah, tapi yang paling penting adalah kemudian dirham-dirham yang sudah masuk ke Cilacap itu harus berputar. Dan supaya berputar maka harus ada jamaahnya, ada komunitasnya. Gitu. Nah, sesudah ada komunitas, dengan sendirinya demand akan keperluan koin itu akan muncul. Nah, baru di situ diperlukan wakalah gitu. Jadi para al-wakil ini harus juga memahami bahwa visi misi kita adanya wakalah itu adalah memfasilitasi masyarakat untuk bisa memperoleh koin dan bisa mentransaksikannya. Gitu. Nah, jadi paling pokok itu dulu, karena banyak orang yang salah mengerti, dikiranya wakalah ini kemudian pokoknya jual beli koin, mengedarkan koin, lalu mendapat upah dari mengedarkan koin itu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya tidak akan sampai kepada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu menegakkan kebebasan. Jadi sebetulnya itu yang harus kita pahami, bahwa kita ini hari ini telah kehilangan kebebasan sebagai manusia. Jadi Allah SWT itu memberikan kebebasan sebagai manusia. Nah, manusia ini hanya akan menjadi manusia yang bebas kalau dia hanya mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sekilas ya, bahwa manusia modern hari ini tidak mengabdikan diri pada Allah SWT, tidak takut pada Allah SWT, tidak taat pada Allah SWT,
melainkan mengabdi, takut, tunduk patuh kepada ciptaan-ciptaan manusia, gitu ya. Nah, jadi itu harus bersamaan gitu, dan karena itu apa yang diajarkan oleh Syaikhul Qadir As-Sufi adalah bahwa kita bukan hanya mencoba untuk menegakkan syariat Islam di siang hari, menjalankan pasar-pasar di sore hari, ya kan, membuka wakala-wakala di siang hari, tapi kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah SWT di malam hari. Kita harus membersihkan kolbu kita untuk hanya bisa melihat dengan jernih bahwa yang kita taati dan kita takuti hanya Allah SWT. Gitu. Karena kalau tidak maka terjadi split personality ya, yang akhirnya adalah tadi menjadi psikosis, menjadi sakit jiwa. Gitu. Karena apa yang dikatakan dengan yang dilakukan berbeda. Apa yang dilihat dengan yang diperbuat berbeda. Gitu. Akibatnya ya sakit jiwa, riba merajalela, dan terus-menerus masalah ini turun-temurun gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, memang perlu di setiap tempat itu ada wakala untuk memudahkan masyarakat mendapatkan koin-koin ini, tapi harus didahului dengan pengorganisasian diri dan dengan pemahaman sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul punya visi dan misi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau tidak, maka hari ini buka wakala, besok bosan. Ya, hari ini buka wakala, besok capek. Hari ini buka wakala, besok sibuk lagi dengan urusan yang lain. Gitu. Nah, jadi memang kita perlu perlu menyatukan motif ini dulu supaya tidak ada bosan-bosannya. Jadi banyak sekali di antara kita ini yang sudah 20 tahun, 25 tahun menjalankan ini dan kita belum melihat hasilnya apa-apa. Kita masih jalan di tempat, belum melihat satu langkah pun yang beranjak dari problem gitu. Tapi kita harus lakukan dan kita harus terus-menerus melakukan penyegaran, kita harus terus-menerus membuka keran-keran baru untuk orang-orang yang baru untuk turut serta di dalam perjuangan ini gitu. Jadi inilah perjuangan yang sebenarnya. Nah, tetapi yang harus kita ingat bahwa perjuangan melawan riba ini musuhnya bukan orang yang sering suka dibilang-bilang sistem dakjal itu. Musuhnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengalahkan nafs kita sendiri, kalau kita sudah bisa menjadikan kita betul-betul mengabdi pada Allah SWT, nah disitulah baru Allah akan bukakan pertolongan dan bantuan. Nah, jadi selebihnya itu soal teknis tuh, bagaimana membuka wakala, apa yang harus dipenuhi, persyaratan dan sebagainya itu sangat mudah gitu. Nah, tetapi memang harus dimulai juga dengan teman-teman di Cilacap, datanglah ke Jogja atau ke komunitas terdekat yang ada, hadir di situ, ikut berdagang di situ, ikut ngobrol di situ, nah, baru nanti balik ke Cilacap perlahan-lahan menjalankan kegiatan-kegiatan teknisnya gitu ya, atau mengundang yang sudah terdekat situ, teman-teman dari Jogja, dari Semarang, dari Jakarta untuk hadir di sana untuk memberikan pencerahan-pencerahan dan seterusnya. Jadi harus ada upaya yang dilakukan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amir Zaim tadi atas jawaban dari pertanyaan Pak Novakul Fajri. Terima kasih juga sudah bertanya ya. Mudah-mudahan di Cilacap segera terbentuk jamaahnya dan terbanyak. Amin. Baik, Tuan dan Puan semua, selain kita ini mengadakan kajian yang online di Google Meet, kita juga ada kajian offline. Kajian offline terdekat kita ini di Kampung Wakaf Sentul. Itu besok ya, jam 2 siang. Pematerinya Dr. Zainal Masduki, MAGMA, dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tema kajiannya dinar dirham sebagai nisob dan alat bayar zakat harta. Itu besok di Bogor, Kampung Wakaf Sentul. Nah, selanjutnya juga ada di hari Senin
pagi ini jam 7 sampai jam 9. Ini di Sukabumi, tepatnya di Ponpes Madu, SMK Pelita YNH Sukabumi. Juga sama bersama Dr. Zainal Masduki, MAGMA. Temanya integrasi akidah, ibadah, dan muamalah dalam kehidupan. Nah, keduanya di Kampung Wakaf Sentul dan di Sukabumi juga disertai dengan pasar muamalah. Nanti setelah kajian selesai, nanti ada dibuka pasar muamalah, praktek barter menggunakan alat tukar yang bebas, ya, menerima fulus, dinar, dirham, dan fulus. Itu informasinya. Bagi yang dekat boleh mengikuti agenda tersebut. Baik, silakan tuan dan puan yang lain. Jika ada pertanyaan mengenai topik kita malam hari ini, yakni perbudakan utang dan jalan keluarnya, boleh disampaikan. Kita dahulukan yang hendak berbicara lewat mic terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada, saya izin membacakan pertanyaan yang masuk melalui chat ya. Saya buka dulu. Ini Coach Indra ada. Indra, oh ini mah Tuan, ini Indra Israki, boleh silakan. Bentar. Ya. Kecil ya Tuan suaranya. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Kedengeran nggak? Halo? Silakan. Ya, kenalkan saya Indra dari Palembang. Dulu sempat juga ikut pasar muamalah ya di Palembang beberapa kali ya, tuh udah agak lama. Ini kalau soal utang saya ingin bertanya, bagaimana kalau stigmanya kan sekarang nih kalau kita mau jadi pengusaha atau jadi pebisnis kan harus ada utang ya, harus ada utang produktif gitu kan, juga dibilangin juga nggak apa-apa kalau utang asalkan produktif gitu. Nah itu gimana ya, soalnya apa-apa kan diajarin kalau bisnis itu mau bertumbuh, kalau usaha itu mau bertumbuh kan harus ada utang. Nah itu kan jadi orang-orang pada jaminin tanahnya, jaminin rumahnya gitu ya di bank. Itu udah jadi kebiasaan di masyarakat gitu ya. Nah untuk usaha ya, ya dan juga kan diajarin juga negara pun berutang kan kalau orang suka bilang itu. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak. Baik. Saya kira pertanyaannya itu lebih dalam konteks untuk permodalan, ya kan? Apakah kita dalam membuat satu usaha atau kegiatan produktif itu modalnya harus berhutang? Gitu. Nah, dalam konteks ini persoalannya bukan soal hutang atau tidak hutang, tapi bahwa hutang yang ada hari ini adalah bagian dari sistem riba. Gitu. Dan itu haram hukumnya. Dan itu melawan perang dari Allah SWT. Dan dalam kenyataannya kita melihat bahwa hampir semua usaha yang dimodali dengan utang berbunga pasti bermasalah. Gitu. Jadi udah pasti tidak ada keberkahannya. Gitu. Dan karena itu solusinya ya pertama ya jangan berhutang. Nah, atau kalau kemudian kita dalam konteks permodalan, maka kita harus membuka khasanah muamalah yang ada seperti apa seharusnya. Nah, maka kita mengenal dua mekanisme di dalam, atau 3 mekanisme lah. Mekanisme yang pertama adalah dalam bentuk permodalan usaha bersama yang disebut sebagai syirkah. Nah, itu adalah untuk produksi. Gitu. Nah, tentu ada kaidah-kaidahnya, ada syarat-syaratnya yang mungkin kalau kita bahas terlalu teknis di sini. Tapi intinya adalah bahwa kita punya satu permodalan untuk produksi, itu namanya syirkah. Kalau untuk pertanian namanya muzaroah dan seterusnya. Nah, itu harus dipelajari. Nah, problemnya sekarang ini kan pengetahuan ini hilang karena prakteknya hilang. Bahkan teorinya pun tidak diajarkan. Semua kita belajar teori riba. Ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu ilmu tentang bukan ilmu tentang riba, ilmu riba, ya. Sehingga tahunya modus permodalan adalah dengan utang ke bank, gitu. Ya kan? Nah, yang kedua kita juga punya bentuk permodalan usaha untuk perdagangan yang disebut kirat atau mudharabah. Ini juga harus dipelajari, harus diamalkan. Nah, yang ketiga baru yang namanya pinjaman, itu yang namanya qardul hasan. Jadi satu-satunya pinjaman yang halal di dalam kehidupan kalau kita mengikuti syariat Islam adalah qardul hasan. Itu yang disebut sebagai pinjaman untuk kebajikan. Artinya Anda meminjamkan 1 dinar, kembali 1 dinar.
meminjamkan 2 dinar, kembali 2 dinar, dipakai untuk modal dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi umat Islam harus kembali belajar ini. Jadi semua Anda yang hadir di dalam kajian ini, Allah SWT sudah bawa, ya kan, bahwa Anda ditakdirkan untuk mulai terekspos dengan kaidah-kaidah yang benar, mulai terekspos dengan cara-cara yang benar gitu. Dan karena itu, ya kemudian harus diamalkan gitu. Dan sekali lagi langkah pertama untuk bisa mengamalkan semua ini adalah mengorganisir diri. Jadi tuan-tuan dan puan yang hadir di kajian ini, Anda di Palembang, Anda di Serang, Anda di Cilacap, Anda di Jogja, Anda di Depok, di Sentul, berkumpul, amalkan, tunjuk salah satu menjadi pemimpin, ya kan? Kalau belum bisa menjadi sebuah amirat, bergabung dengan amirat yang ada, bentuk wazirat di situ, gitu. Tapi organisir diri dan lakukan sesuatu sehingga problem-problem yang tadi bermunculan itu semuanya kan menjadi problem sosial. Apakah permodalan, apakah itu hutang dan seterusnya, itu bisa terselesaikan kalau ada amiratnya, ada organisasinya, ada kemudian baitul malnya, ada program-program muamalahnya dan seterusnya gitu. Nah, jadi intinya tidak ada solusi jangka pendek. Selama kita mengandalkan solusi jangka pendek, kita nggak akan bisa keluar dari sistem riba ini, gitu. Jadi ini saya tidak akan bosan-bosannya untuk menganjurkan bacalah buku-buku yang diterjemahkan dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ya, karena Syekh Abdul Qadir As-Sufi adalah satu-satunya guru di abad ini yang memberikan guidance yang clear tentang bagaimana kita bisa keluar dari jalan ribawi ini gitu. Nah, jadi kembali ke soal pertanyaan teknisnya, ya tentu jawabannya ya begitu, menjadi teoritis karena kita belum mengamalkannya. Tapi ada gitu, bahwa kita harus membangun syirkah, bahwa kita harus membangun kirat, kita harus menyelenggarakan Qardul Hasan, dan itu berarti baitul malnya harus dijalankan, ya kan? Kita harus mengorganisir dana-dana yang ada sedikit apapun ini kita kumpulkan di baitul mal untuk membangun, selain wakaf adalah mekanisme Qardul Hasan itu gitu. Nah, tetapi di situ juga nanti ada problem lain yang harus diatasi juga, soal kejujuran, soal amanah, soal kepercayaan dan seterusnya gitu. Tapi lagi-lagi berkumpullah dulu, organisir diri, bentuk jamaah dan komunitas untuk kemudian bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang komunal sifatnya. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih. Jawaban Amir Zaim tadi dari pertanyaan Tuan Indra Israki semoga dapat dipahami ya. Dari pertanyaan soal permodalan. Nah, yang mana di dunia bisnis sekarang yang dipahami oleh Tuan Indra bahwa harus selalu berhutang, bahkan hutang menjadi satu hal yang wajib dalam bisnis. Nah, yang dipahami tadi ya. Tadi solusi-solusinya sudah disampaikan tentang sirkah dan lain sebagainya. Amir Zaim sudah menyampaikannya panjang lebar. Baik, silakan tuan puan yang lain. Kita sudah bersama 1 jam, masih ada waktu mudah-mudahan ke depan. Bagi yang masih punya pertanyaan atau tambahan juga boleh, silakan dari para wazir atau dari yang lain. Kita dahulukan yang menyampaikan pertanyaan lewat mic. Ini ada Wazir Abdul Ghani. Silakan Wazir. Ya, Assalamualaikum Wazir, silakan sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling saya menambahkan atas pertanyaan dari Indra Isra. Kebetulan bisa hadir ya Indra Isra malam ini. Jadi mungkin yang inti pertanyaannya itu sebetulnya bukan bisnis itu harus berutang gitu. Memang hutang itu diperbolehkan dalam Islam.
Ya, cuman yang jadi inti pertanyaan dari Indra itu masalah permodalannya gitu ya. Apakah harus berutang? Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi kita di Palembang khususnya sudah memulai ya beberapa kerjasama. Cuman belum dalam kategori kirot ya, baru sirkah. Jadi beberapa orang buat kesepakatan untuk bersama-sama gitu ya, mengeluarkan modal. Nah, ada yang kemarin kita jalankan itu di kopi ya, kopi kopi giling, terus ada juga madu. Nah, terakhir ini itu di pertanian khususnya sawah ya. Nah, sawah itu sendiri kita ada yang dalam bentuk wakaf ada, tapi juga ada yang dalam bentuk patungan. Ya. Nah, hanya saja untuk sawah ini terkendala cuaca, khususnya di Palembang. Nah, maka belum bisa dinikmati hasilnya. Ya, masih dicarikan solusi sama beberapa teman yang mengurus kerjasama itu. Ya mungkin itu sih yang saya tambahkan sedikit. Sekedar informasi juga untuk tuan dan puan lainnya. Demikian gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun, terima kasih banyak Wazir Abdul Ghani tambahannya tadi. Nah, silakan tuan puan yang lain, kita masih bisa bersama. Amir Zaim masih bersama kita. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui mic, berbicara langsung diperbolehkan. Jika tidak, saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Ini sudah banyak ini pertanyaan yang masuk. Yang paling atas terlebih dahulu. Ini dari Sidi Erlangga. Assalamualaikum Amir Zaim, apakah berarti buku Perbudakan Utang dan Solusinya adalah elaborasi dari Al-Baqarah ayat 282 283. Nah, satu lagi Amir, kita dua pertanyaan dulu. Yang kedua dari Pak Hasim As'ari. Apakah ada gambaran bagaimana cara seorang budak zaman dulu bisa bebas dari majikannya? Ini apa saja hak dan kewajiban budak dalam agama? Nah, ini boleh kalau memang berkaitan dengan tema, Amir, silakan ditanggapi. Yang ketiga, apakah kasus perbudakan utang sama seperti kasus orang bangkrut penerima zakat? Nah, iya, begitu pertanyaannya, Amir. Boleh Baik. ditanggapi. Jawab dulu ya, kalau kebanyakan nanti lupa. Ya, ya. Yang terkait dengan masalah udah lupa nih saya nih. Apa tadi yang pertama? Elaborasi dari Al-Baqarah ayat 282. Ya tentu di dalam yang berkaitan dengan riba kan jelas ya. Pertama di situ Allah SWT kan mengatakan mempertegas bahwa riba itu haram. Dan kenapa Allah SWT mempertegas riba itu haram? Karena orang-orang mengatakan riba dan dagang sama aja. Dan itu yang terjadi hari ini. Innamal bai'u mislu riba, ya, bahwa dagang itu sama riba sama aja. Memang ada hal yang sama dalam satu hal, dikata dasarnya yurbi itu ya, tumbuh. Jadi harta itu tumbuh dengan dua cara yang haram yaitu riba dan cara yang halal yaitu perdagangan. Dan situ Allah SWT menegaskan ya yang dihalalkan ini adalah perdagangan. Orang-orang mengatakan riba dan dagang itu sama aja, dan itu yang terjadi hari ini. Gitu. Jadi ketegasan keharam riba dan juga perintah Allah SWT untuk menghentikan riba.
ya kan? Allah SWT mengatakan kalau kamu nggak berhenti riba juga, nggak berhenti makan riba juga, maka tunggulah peperangan dari Allah SWT. Dan Allah membenci orang-orang yang terus kufur, yaitu dalam hal ini tidak mau berhenti dengan riba. Gitu. Nah, jadi semua topik yang membahas masalah riba sudah barang tentu elaborasi dari ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, cuma persoalannya adalah bahwa di dalam buku-buku yang ditulis oleh sebut saja kaum modernis itu sudah melenceng gitu. Jadi kita tahu terjadi penyimpangan di dalam pengertian riba itu sejak ada yang disebut sebagai modernisasi Islam yang dibawa oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Gitu. Jadi Muhammad Abduh dan Rashid Ridha itulah orang yang pertama kali mulai menyimpangkan pengertian riba. Gitu. Dengan yang pertama itu mengatakan bahwa investasi atau orang-orang yang menitipkan uang di kantor pos itu bukan riba. Yang menabung di kantor pos terus dapat bunga. Dia bilang itu bukan riba karena itu menerima bagi hasil. Nah, di situ mulai terjadi twisting ya, penelikungan. Lalu yang kedua, nanti Rashid Ridha lebih jauh lagi mengatakan bahwa riba itu ada riba, dia menggunakan istilah yang sama tapi dengan diselewengkan, riba nasiah dan riba al-fadl itu. Bahwa riba al-nasiah itu adalah riba pada utang piutang dan riba al-fadl itu adalah pada riba perdagangan. Nah, itu pengertian yang kemudian menjauhkan atau menghilangkan pengertian orang bahwa uang kertas itu adalah mengandung double riba, baik riba nasiah maupun riba al-fadl. Ini terlalu teknis ya. Anda bisa baca buku fikih riba atau tidak syariahnya bank syariah, itu dibahas di situ. Tapi intinya adalah bahwa semua, kenapa sekarang ini tidak mudah kita memahamkan umat Islam tentang riba, karena sebagian itu mendapatkan pembekalan, kalau mau disebut begitu, dari definisi-definisi yang sudah menyimpang tentang riba. Gitu. Sehingga masalah uang kertas mengandung riba itu menjadi satu perdebatan gitu yang sebetulnya bukan perdebatan karena yang satu adalah posisi fikih tradisional, yang satu adalah penyimpangan yang disebut sebagai fikih kontemporer. Jadi fikih kontemporer itu adalah penyimpangan dari fikih gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, ya tentu buku ini menjadi bagian dari yang membahas tentang itu, terutama bab kedua yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, mana Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengelaborasi tentang psikosis itu, yaitu penyakit jiwa akibat riba yang seperti kerasukan setan, ya itu kan dalam Al-Baqarah disebutkan begitu. Gitu. Jadi ya begitu elaborasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amir. Ini ada pertanyaan lagi di chat tadi yang saya bacakan ulang. Pak Hasim ya, dari Pak Hasim, apa gambaran cara seorang budak zaman dulu bisa bebas dari majikannya? Nah, jadi begini, pengertian dan istilah budak itu harus kita bedakan ya dalam pengertian Barat atau dalam pengertian Islam. Jadi kalau dalam pengertian Barat itu yang disebut slavery gitu, yang sekarang bentuknya berubah menjadi debt slavery ini. Jadi perbudakan seperti yang disebutkan di dalam buku ini adalah dalam konteks pengertian seperti perbudakan slavery gitu ya. Perbudakan itu kan ciri pokoknya adalah Anda tidak bisa bergerak bebas sesuai dengan yang Anda mau. Nah, dulu perbudakan itu dilakukan dengan cara fisik, dirantai. Gitu. Anda benar-benar nggak bisa bergerak. Gitu. Atau kalau Anda mau bebas, mau minta bekerja, ya disilahkan, tapi Anda harus bayar upeti yang disebut sebagai ribah ya. Yang kita sekarang menjadi pajak penghasilan. Jadi kehidupan modern itu perbudakan yang berubah bentuk gitu. Tapi intinya sama, Anda tidak punya kebebasan bergerak dan Anda tidak punya kebebasan untuk mencari nafkah gitu. Nah, itulah perbudakan slavery gitu, yang dulu dirantai. Budak-budak dulu masih beruntung, Anda dirantai, Anda disuruh bayar pajak tapi dikasih makan, dikasih rumah. Hari ini sama, Anda dirantai, rantainya itu berupa gaji, ya kan?
dan kemudian Anda juga disuruh bayar upeti yang namanya pajak penghasilan, tapi Anda suruh cari makan sendiri, suruh beli rumah sendiri. Jadi budak-budak zaman dulu masih lebih baik daripada budak zaman sekarang gitu. Nah, jadi itu pengertian perbudakan ya kan. Jadi dalam perbudakan modern ya itulah yang berlangsung hari ini melalui hutang. Nah, di dalam Islam itu saya lebih sering menggunakan terjemahannya itu hamba sahaya. Jadi bonded. Jadi orang-orang yang terikat gitu. Nah, itu Rasul SAW atau syariat Islam sudah membuat aturan-aturan mengenai orang-orang yang bonded ini, orang-orang yang terikat, yang mungkin datangnya dulu adalah dari pampasan perang atau kemudian yang diperjualbelikan. Gitu. Jadi memang mekanisme jual beli hamba sahaya itu tidak pernah dihapus secara hukum ya, karena itu pada saat diperlukan akan sangat berguna gitu. Nah sekarang memang karena tidak ada perang, tidak ada jihad segala macam ya kan, hukum-hukum penghambasahayaan itu menjadi seolah-olah tidak relevan gitu. Tapi sangat kontras antara perbudakan di dalam pengertian Barat dengan penghambasahayaan, karena Rasul SAW misalnya mengatakan bahwa apa yang kamu makan itu harus sama dengan apa yang dimakan oleh hamba sahayamu, apa yang kamu pakai itu harus sama dengan apa yang dipakai oleh hamba sahayamu, dan seterusnya. Satu. Dan yang kedua, ada mekanisme yang namanya pembebasan, pemerdekaan ya kan. Salah satunya adalah melalui, kan atlet itu harus membayar ya. Untuk memerdekakan diri itu harus membayar yang namanya rikop, itu orang-orang yang ingin memerdekakan diri. Nah, itu dibantu dengan bagian dari zakat. Jadi orang-orang yang ingin memerdekakan diri, hamba-hamba sahaya ini karena nggak punya uang, dia dibantu dari zakat, kemudian membebaskan diri. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah Islam, itu banyak sekali hamba-hamba sahaya ini, anak-anaknya, cucunya yang kemudian menjadi ulama-ulama besar. Ya, kalau kita baca buku yang kemarin baru kita terbitkan ulang, itu kembali ke Islam Salafi dan Madani, itu Syekhul Qadir menjelaskan itu dan menunjukkan dengan mengutip dari Qodiyat yang menulis satu buku namanya Tartib Al-Madarik. Nah, jadi Tartib Al-Madarik itu mengisahkan ulama-ulama besar di zamannya itu, dan yang sebagian itu berasal dari anak cucu hamba sahaya. Gitu. Nah, Syekh Qadir menuliskan tafsir atas Tartib Al-Madarik itu menjadi salah satu bab di dalam buku Kembali kepada Islam Salafi. Ini juga buku yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh semuanya gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaannya, untuk meringkaskannya adalah bahwa perbudakan yang seperti di dalam dunia barat itu masih berlangsung hari ini dan yang bermetamorfosa jadi perbudakan utang itu. Nah, dalam hal penghambasayaan di dalam Islam itu, kalau Anda baca kitab Muwatta, di situ lengkap diatur ya kan, bagaimana perlakuan dan transaksi dan pengambil alihan penghambasayaan itu semua hukumnya ada dan masih berlaku, hanya tidak seolah-olah belum diperlukan hari ini karena memang kasusnya tidak ada gitu ya. Tidak berarti bahwa hukum itu tidak diperlukan gitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan Mas Hasyim bisa memahami. Baik, terima kasih Amir Zaim jawabannya. Terima kasih juga Pak Hasyim atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami mengenai soal perbudakan tadi. Nah, tadi ada yang WA saya mau pesan buku Perbudakan Utang dan Jalan Keluarnya. Teman-teman semua, tuan dan puan, bisa memesan langsung ke Pustaka Adina di nomor WhatsApp 0813 9882 3672 atau bisa dilihat di sini di chat ya. Di chat itu ada akun Muamalah Fitrah, akunnya Sidi Erlangga sudah mencantumkan nomor Pustaka Adina. Jadi sekarang kalau tadi diarahkan ke saya ya, ke nomor flyer, sekarang boleh langsung ke nomor Pustaka Adina yang sudah dicantumkan di sana untuk memiliki buku yang kita bedah pada malam hari ini, yakni Perbudakan Utang dan Jalan Keluarnya. Juga untuk memiliki buku-buku lain yang berhubungan dan berkaitan dengan
muamalah gitu. Ya, silakan Tuan dan Puan semuanya bisa langsung saja menghubungi Pustaka Adinanya secara langsung. Baik, ini silakan Tuan-Puan yang lain jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui secara langsung, maksudnya berbicara itu diperbolehkan, silakan. Nah, jika tidak ada, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon izin Amir yang masuk melalui chat. Nah, ini pertanyaannya Sidi Erlangga ya. Ini saya mau bacakan pertanyaan Kak Nuri, tapi saya lihat orangnya sudah tidak ada di Google Meet. Nah, karena pertanyaannya juga personal gitu. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Sidi Erlangga nih. Mana tadi? Apakah salah satu solusi perbudakan utang, utamanya sihir uang kertas, adalah dengan membangun kemandirian ekonomi dari hulu ke hilir? Itu pertanyaannya, Amir Zaim. Boleh ditanggapi, Amir. Iya, tentu itu adalah bagian dari solusi komunal yang harus kita bangun ya kan. Jadi Syekh Kadir mengajarkan pada kita memang harus bermula dari perdagangan gitu. Justru harus bermula dari perdagangan, baru kemudian dinar dan dirham itu bisa kita gulirkan bergerak. Itu sebab kalau perdagangan itu tidak kita hidupkan, ya koin ini akhirnya menjadi seperti yang kebanyakan orang melakukan seperti sekarang, cuma disimpan-simpan, ditimang-timang, jadi jimat, ya kan, tidak ada gunanya. Gitu. Nah, jadi itu sebabnya kita menyelenggarakan pasar-pasar muamalah itu, antara lain bertujuan untuk membangun perdagangan di antara kita, gitu, untuk mengembangkan kemandirian ekonomi tadi. Gitu. Jadi sekecil apapun, saya rasa 10 tahun lebih, kalau kita hitung dari 2009 ya, udah 15 tahun lah, 15 tahun kita membangun kegiatan pasar muamalah itu, sekecil apapun kan di situ ada pergerakan ekonomi. Ada pedagang-pedagang kecil atau kita yang bukan pedagang-pedagang memaksa diri menjadi pedagang, jualan kaos, jualan madu, jualan buku, jualan apapun gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ini kan masih sifatnya belum organik dan tumbuh gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah membuat usaha-usaha ini menjadi tumbuh. Itu ketika perdagangan sudah berjalan, nanti akan ada kebutuhan untuk produksi barang-barang yang harus kita jual. Nah, itu adalah tahap kedua. Gitu. Jadi tahap pertama ini memang kita berdagang seperti Pak Suroto ya kan, dia membuat warung, menjual barang kelontongan. Nah, memang di situ nanti ada problem tersendiri karena kita kulaan masih dari sistem distribusi yang mainstream ini, di mana semuanya berbasiskan pada uang kertas, kita masih belum bisa menggerakkan dinar dirham kita di dalam tingkat grosir. Nah, kita berharap nanti ada di antara kita para grosir-grosir ini yang kemudian menerima dinar dan dirham. Jadi yang saya katakan adalah bahwa gerakan kita ini harus simultan gitu ya, harus simultan kita membangun diri kita sendiri, mengubah diri kita sendiri sehingga lingkungan kita berubah dan kita mengajak semua tugas kita tidak boleh berhenti hanya pada kita ya, kita harus mengajak tetangga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita untuk ikut di dalam menjalankan misi ini, mengembalikan muamalah dan menegakkan yang hak gitu. Nah, secara lebih spesifik soal pengembangan ekonomi mandiri itu ya itu salah satu bagian pokok yang terpenting, yaitu membangun perdagangan supaya muamalah kita berjalan gitu. Nah, itulah fungsinya pasar kita. Tapi dalam kenyataannya kita membuka pasar-pasar aja yang hadir, kalau ada yang hadir 10 sampai 15 orang, wah itu udah luar biasa, udah banyak. Ya kan? Biasanya hadir cuma 7 pedagang, 8 pedagang gitu. Jadi memang masih ada sesuatu yang harus kita tingkatkan, kita perbaiki supaya spontanitas di dalam pasar itu muncul. Nah, hari ini harus kita akui bahwa spontanitas ini belum muncul. Itu ya, setiap kali kita mau bikin pasar kita masih harus memobilisasi, ayo siapa mau jualan di pasar. Nah, kita berharap sebetulnya kalau ada wakaf-wakaf yang sudah lebih proper, yang betul-betul bisa menjadikan itu pasar yang fungsional, yang organik. Nah, kita mulai perdagangan di situ. Tidak berarti bahwa satu-satunya alat tukarnya mesti dinar dan dirham, tidak harus begitu. Itu mau pakai rupiah pun ya masih harus kita terima ya kan, karena selain
memang itu adalah alat tukar yang sah menurut pemerintahan di sini, juga 99,999% semua transaksi masih dengan uang fiat gitu. Tapi kan kita mencoba untuk merintis gitu. Jadi ya kembali ke pertanyaan, jawabannya ya betul, kita harus membangun perekonomian yang mandiri itu sebagai bagian dari gerakan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas jawaban dari pertanyaan Sidi Erlangga tadi yang ditanyakan melalui chat tentang solusi ekonomi, kemandirian ekonomi dari hilir ke hulu tadi sudah dijawab oleh Amir Zaim. Baik, silakan Tuan dan Puan, saya masih beri kesempatan untuk bertanya melalui open mic. Jika ada pertanyaan mengenai tema perbudakan utang dan jalan keluarnya. Sekali lagi, tema kita malam hari ini berdasarkan kepada buku yang baru saja diterbitkan oleh Pustaka Adina, judulnya juga sama persis dengan tema kita malam ini, perbudakan utang dan jalan keluarnya. Segera miliki buku tersebut dengan menghubungi nomor Pustaka Adina tadi yang sudah dicantumkan di kolom chat. Silakan Tuan Puan, jika tidak ada pertanyaan, mungkin inilah penghujung kajian kita malam hari ini. Nanti kita akan dengarkan kesimpulan dan closing statement dari pemateri kita yang terhormat Amir Zaim. Silakan Tuan, ini ada kita kasih kesempatan terlebih dahulu. Sidi Erlangga ya? Halo Sidi? Tidak ada. Oke. Oh, di chat ya. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan terakhir ya, Amir mohon izin ini karena banyak yang antusias. Kita ini sudah masuk ke kajian edisi 48 kalau tidak salah. Ini ke 48. Edisi kajian pekanan yang ke-48. Kita ini kalau tidak salah sudah mulai kajian dari 2023 akhir. Alhamdulillah istiqomah terus berjalan setiap pekan. Maka dari itu, Tuan dan Puan yang baru mengikuti kajian malam hari ini, baru kajian awal, boleh jika ingin gabung ke grup WhatsApp, boleh japri ke saya, nanti saya kasih linknya. Di grup itulah kita mendapatkan informasi-informasi mengenai jadwal-jadwal kajian kita ke depannya. Jadi biar mudah untuk informasinya. Juga di situ ada informasi-informasi lain atau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh disampaikan secara langsung kapan saja. Grup itu terbuka 24 jam untuk Tuan dan Puan berbagi ilmu di sana di grup tersebut. Ya, alhamdulillah pesertanya, anggota grupnya udah 250-an lebih. Nanti bagi yang japri saya kirim nanti linknya. Baik Amir, Zaim, mungkin ini yang terakhir dari Sidi Erlangga. Sidi Erlangga ini memang jarang sekali ini membuka mic-nya dan berbicara. Boleh sharing katanya Amir Zaim cara menghindari perbudakan walaupun tidak berhutang. Nah, jadi kita mesti paham perbudakan modern. Jadi inti perbudakan itu kan itu tadi bahwa kita tidak punya kebebasan bergerak, kita tidak punya kebebasan untuk memiliki harta kita, ya kan? Bahwa Anda boleh bekerja, kalau kita berhutang maka kita bekerja untuk menyelesaikan hutang itu selama 30 tahun, berarti selama masa produktif manusia. Begitu selesai nyicil hutangnya dia udah kakek-kakek renta tua, ya kan? Nah, itu adalah rantai pertama dari perbudakan modern itu, ketika orang-orang terpaksa mencari nafkah hanya untuk mencicil hutang. Nah, tapi yang kedua, ini kaki kita ini satu dijerat oleh hutang, satu dijerat oleh negara yang namanya pajak. Gitu tadi, upeti, ya kan, dulu namanya doriba dan maksin. Jadi pajak dari jual beli dan pajak dari pendapatan. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang tidak punya hutang pun hari ini diperbudak oleh rantai pajak ini, dan itu adalah dari satu koin dari sisi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau koin itu kan ada sisi muka, sisi belakang. Nah, sisi mukanya itu utang, sisi belakangnya adalah pajak. Dan itu sama.
Karena dalam konteks yang lebih makro, ini kita belum bahas tadi, bahwa hutang itu kemudian bukan sekedar dibuat problem sosial secara komunal, tapi menjadi problem politik bahkan secara publik gitu, karena melalui apa yang disebut sebagai utang negara. Jadi pemerintah mengambil hutang pada bankir-bankir, apakah internasional, apakah domestik, dan kemudian kita yang disebut sebagai karena kamu warga negara A ini, maka Anda harus ikut mencicil hutang-hutang yang diambil oleh politisi ini kepada para bankir ini melalui pajak. Gitu. Nah, jadi apa solusinya bagi kita? Solusinya bagi kita adalah kata Nabi, kalau kamu melihat kemungkaran, maka kamu harus mengambil tindakan dengan tanganmu. Gitu. Ya, kalau kamu tidak mampu mengambil tindakan dengan tanganmu, kamu harus bicara dengan mulutmu, mengatakan yang zalim itu zalim, yang tidak adil itu tidak adil. Nah, kalau kamu juga nggak bisa bicara, bencilah dengan imanmu, bencilah dengan hatimu, bahwa ini adalah model kehidupan yang kita benci, gitu. Tapi kata Nabi, itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi paling tidak ada rasa kebencian itu, penolakan terhadap kezaliman sistem ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan, berapa banyak orang yang merasa, pernah nggak kita mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa pajak itu haram? Berapa banyak ada kiai-kiai, ulama-ulama yang mengatakan bahwa pajak itu haram? Yang ada adalah ulama-ulama, kiai-kiai yang melegitimasi. Sehingga pejabat-pejabat, politisi-politisi itu dengan enak aja menjustifikasi bahwa boleh kok menarik pajak, halal kok mempajaki orang, gitu, ya kan? Nah, jadi kembali kita semua harus kembali kepada yang basic. Karena sekarang ini kan kita hidup di bawah sistem dan pengajaran yang memang menyimpang, gitu. Kebohongan yang terus-menerus dikatakan kan menjadi kebenaran, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus hidup berjamaah, kita harus pelajari cara hidup yang halal dan kemudian perlahan-lahan mengamalkannya untuk sebuah perubahan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Amir Zaim Saidi. Jawabannya tadi mengenai cara terlepas dari perbudakan walaupun tanpa hutang tadi sudah sangat jelas dan tegas disampaikan oleh Amir Zaim mengenai cara-caranya ya. Baik, tuan dan puan semua, alhamdulillah kita sudah berada di ujung diskusi pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada tuan dan puan yang sudah hadir. Terutama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amir Zaim Saidi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, sharing kepada kita semua. Semoga yang disampaikan tidak sebatas berhenti di kajian online ini saja ya. Tuan dan puan bisa segera bergerak mencari informasi di grup, juga sering di-sharing di mana pasar terdekat, di mana jamaah terdekat mulai datang dan langsung bertanya di sana. Sebelum ditutup, kita akan dengarkan terlebih dahulu penutup atau kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Kepada Amir Zaim Saidi, dipersilakan kesimpulannya, Amir. Ya, sebetulnya saya sudah sampaikan yang terakhir tadi ya, mungkin itu sebetulnya adalah closing statement bahwa Nabi mengajarkan kepada kita, memerintahkan pada kita bahwa kita harus berbuat. Itu pertama itu harus berbuat dengan apa yang kita punya, energi kita, uang kita, harta kita, ya kan, kehidupan kita, dedikasikan untuk perjuangan ini ya, untuk mengembalikan kehidupan fitrah, karena ini adalah untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kita mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi kalau kita bisa menghasilkan generasi anak-anak kita, cucu kita, yang mengerti dan kemudian mau mengikuti menjalankan ini, insya Allah suatu saat akan ada perubahan. Karena seperti yang Syekh tadi katakan, runtuhnya para rentenir ini itu sudah satu keniscayaan. Karena memang Allah SWT sendiri sudah menyatakan bahwa Allah akan menghancurkan riba itu gitu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam menghadirkan yang hak itu. Jadi poin yang paling pokok sebenarnya satu itu tadi, bahwa untuk bisa berbuat dengan segala yang kita miliki itu, maka berjamaah lah. Jadi kuncinya itu dulu, kita berjamaah. Karena kita hari ini dipecah belah dari jamaah, tidak ada kepemimpinan, dan karena itu tidak ada langkah-langkah sosial yang konkret. Kita semua diperbudak di dalam sistem dan tunduk patuh pada sistem gitu.
Jadi sekali lagi tolong yang di Tangerang, yang di Serang, yang di Cilacap, yang di Jogja, yang di Padang, di Palembang, dimanapun Anda berada, organisir diri, ya, berkumpul, bentuk jamaah, dan pelan-pelan melakukan apa yang harus dilakukan. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua untuk mengerjakan ini, dan Allah SWT memberikan energi pada kita semua, dan Allah SWT menghadirkan pertolongannya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas waktunya dan materi yang disampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu, hikmah, dan manfaatnya. Dan tadi pesan dari Amir Zaim supaya kita terus bergerak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kita semua. Saya mengutip sebuah quotes yang Amir juga pernah menulis di grup waktu itu, bahwa hidup adalah kebebasan, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Siro barakati Al-Fatihah. Iya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.